Halo semuanya. Wah. Oke, sorry banget ya. Aku belum sempet bikin konten yang zodiak ya. Aku jadi beberapa waktu ini mungkin general reading. Nanti kalau sempet bikin pilih kartu. Nah, dan nanti kalau misalnya lebih banyak lagi kesempatan aku bikin per zodiak lagi. Kayak gitu ya. So yang nungguin zodiak harap bersabar ya. Baiklah, kita general reading kali ini. Energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan energinya atau maju mundur waktunya ya. So, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Jadi, kali ini temanya tentang kualitas kamu di mata dia. Wah. Oke, kita cek energi kayak gimana sih kualitas kamu di mata seseorang yang kamu fokuskan ya. Ini fun reading, just for fun. Oke, aku shuffle kartunya. Wow. Ini ada kartu Six of Cups. Ada di Empress. Knight of Pentacles. Ada Queen of Cups. Lalu ini ada Seven of Swords ya. Oke. Ada Two of Swords. Baiklah. Jadi ini ada Aquarius ya, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat ini Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Taurus ya. Sagittarius, Aries ada ya, sama Leo. Bisa energi aja. Jadi aku ngeliat ya, kualitas kamu di mata seseorang itu yang kamu fokuskan. Aku lihat dia menganggap kamu tuh beda daripada yang lain ya. Terlepas dari kekurangan kamu, kelebihan kamu, ya dia ngerasa kamu beda dengan yang lain. Dia bicara atau mengakui seperti itu karena ya dia ngerasa ada feelings yang beda, ada perasaan yang beda kalau sama kamu gitu. Karena ini beberapa kalian punya koneksi yang kuat, ada yang soulmate, tapi aku ngelihat ini twin flame ya. Soalnya yang dominan ini energi yang banyak perbedaan, entah memang beda karakter, beda pola pikir, ada di sini yang beda usia ya, ada yang beda status, ada yang single, ada yang enggak, atau ya sama-sama udah milik orang lain, ada yang seperti itu ya. Jadi ya rasanya seperti nano-nano gitu ya, beda lah, masa enggak ya kan. Soalnya panik dianya, masa enggak ya kan. Jadi ada frekuensi, ada getaran yang beda banget ya. Kalau sama kamu ada beda keyakinan juga di sini ya. Beda usia kah, atau beda finansial, atau beda suku, beda budaya, atau memang kalian beda segalanya gitu ya. Banyaklah perbedaan, ada yang seperti itu ya. Walaupun beda karakter juga itu sebenarnya kan ribet banget, tapi ya dia ngerasa kayak meskipun banyak perbedaan,
kalian itu ada dalam vibrasi yang sama, ada frekuensi yang sama di antara kalian gitu. Terus dia tuh ngelihat kamu kayak orang yang gak asing lagi ya, kayak orang yang ya udah lama banget dikenal. Ini mau lama, mau sebentar, atau ya gak terlalu deket juga, dia ngerasa kamu tuh kayak seseorang yang udah lama hadir di hidupnya. Mungkin beberapa ini story-nya, ceritanya tentang past life ya. Kalian baru kenal juga seperti kayak langsung nyambung. Dia ngerasa ya baru kenal atau baru beberapa kali bicara sama kamu, rasanya nyaman banget ya, tentram. Dia kayak bicara sama sosok yang dewasa seperti kamu. Bisa vice versa ya. Jadi kalian itu sebenarnya punya visi misi yang sama gitu, entah dalam hal apapun ya. Jadi ya dia ngerasa aja pola pikir kamu tuh sebenarnya pola pikir yang dia cari selama ini, atau tujuan hidup kamu bisa aja sama kayak tujuan hidup dia. Meskipun kadang beda pandangan, beda pendapat, tapi ya dia ngerasa kamu aja yang ngertiin dia gitu. Dia lihat kamu tuh seperti sosok yang keibuan kalau kamu perempuan, kalau kamu laki-laki kamu kebapaan gitu ya. Bisa vice versa. Jadi ada seseorang di sini yang ngerasa kualitas kamu tuh benar-benar kualitas yang melindungi, mengayomi, ya bahkan kamu mengarahkan ya, membimbing dia untuk bergerak maju. Beberapa ini kan ada yang rela berkorban, korban waktu, tenaga, biaya, korban perasaan. Kamu korban air mata juga, ada yang korban kesehatan gitu, sampai lupa waktu kamu menjaga kesehatan kamu karena kamu fokus banget ke dia. Jadi dia ngerasa diperlakukan sangat spesial oleh kamu. Bisa aja dia ngerasa kamu seperti ibunya, kamu seperti bapaknya, atau kamu seperti kakaknya, berarti kamu sama adik-adik gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kayak apa ya, walaupun kalian terlihat berbeda, tapi ya seneng aja ya, kayak udah kenal lama. Kayak ya kalau secara realita sulit banget memang bersatu, tapi kalau secara jiwa, soul to soul, ya kamu sama dia itu koneksinya kuat banget gitu. Mungkin kadang adalah konflik batin, ada yang tiba-tiba kayak ngerasa ke-trigger satu sama lain, entah karena sama-sama insecure mungkin. Ada yang ngerasa, aduh gua belum apa-apa, gua masih muda, gua belum punya banyak pengalaman, gua penuh dengan rasa takut, gua khawatir. Terus satunya lagi ngerasa, aduh gua tuh kayaknya udah terlalu tua, atau gua terlalu gak layak buat dia gitu. Ya pokoknya sama-sama insecure. Kamu sama dia ini sering merasa takut ada di dalam situasi yang gak enak, karena terkadang kan ekspektasi gak sesuai dengan realita. Kalian berharap bisa bersatu, tapi ya ternyata dijalanin adalah situasi toksiknya. Karena entah dia atau kamu, ada yang ngeblok, ada yang menghapus akun gitu aja, ngerasa ke-trigger satu sama lain, ngerasa kayak kadang ngerasa kesetrum gitu ya, ngerasa kesetrum kayak listrik ya, kesetrum listrik. Jadi arus itu kan kalau searah ataupun ya arahnya bolak-balik atau gak beraturan, itu kan bisa aja ngebuat kesetrum gitu. Kalau ada situasi toksik, ada situasi yang gak mendukung, misal lingkungan sekitar ataupun diri kita yang sulit menjadi diri sendiri gitu. Dan beberapa ini ada yang beradu gengsi, beradu ego, kayak merasa apa ya, sebenarnya gue nggak pengen egois, cuma ya gue ngerasa nggak yakin sama hubungan ini, sama relasi ini, makanya gue nggak tahu harus ngapain. Makanya kamu lihat dia ya, dia nggak terlalu banyak effort, nggak terlalu banyak action ke kamu gitu.
ngerasa khawatir ya. Jadi sebelum mencoba udah nyerah duluan, sebelum bertempur udah nyerah duluan. Ya makanya beberapa ini ada yang finally jadi disambet sama orang lain ya. Mungkin ada yang dilihat sama orang yang pada akhirnya nyesel. Ya harusnya gue berjuang buat lo, harusnya gue bisa mempertahankan lo waktu itu ya. Karena beberapa kalian ini ada yang mengundurkan diri ya dari koneksi ini, dari relasi ini. Jadi ya dia mungkin aja nggak kejar kamu gitu, dia nggak mau mempertahankan kamu karena dia merasa nggak yakin. Bisa juga ini seseorang yang mentalnya itu nggak kuat sebenarnya ya, atau memang dia orangnya lelet ya, lambat gitu. Sebelum-sebelumnya kamu sabar mengikuti alurnya dia, maunya dia itu apa, keinginannya itu apa, mungkin kamu sabar ngikutin dia. Mungkin ya kalau dia salah, dia jarang minta maaf juga kamu terima. Kamu udah baik, dia jarang bilang terima kasih juga kamu fine-fine aja. Tapi kan ada titik dimana kamu tuh ngerasa ya nggak mungkin dong kayak gini terus. Aku sih mau aja berjuang, tapi kamunya kayak gitu ya gue cabut. Ada yang kayak gitu, jadi kayak ada yang ngelak gitu, atau ya udah ngerasa defensif, ngerasa ya aku nggak mau dibodoh-bodohin terus ya, aku ngerasa bego, aku ngerasa stupid. Karena aku banyak berkorban. Ada yang ngerasa bucin parah di sini ya. Ya kadang dia apa ya, lucu aja sih ngeliat kamu juga, kok kamu baik banget ya, kamu sabar banget ya. Aku salut sih, aku seneng sama kamu yang sabar, banyak berkorban gitu. Tapi aku nggak bisa menjanjikan apa-apa gitu. Tapi ya setelah kalian nggak komunikasi nih, atau jarang bicara, jarang ketemu, nggak ketemu ya, dia ngerasa kok gue jadi makin cinta sama lo, malah gue rindu, gue kangen sama lo sekarang gitu. Ya gitulah. Kita lihat ya lanjutannya. Ini ada Nine of Cups ya. Wah, Two of Cups. Ada Four of Swords. The Moon. Seven of Cups. Ada Eight of Cups. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang kuat Pisces, Cancer. Wah. Scorpio ya. Elemen ya orang-orang yang baperan ini aku lihat. Jadi seperti yang aku bilang, ketika kamu nggak bicara atau sudah jarang berkomunikasi dengan dia ini sebenarnya ngerasa hampa, dia ngerasa kosong, dia ngerasa kayak kehilangan bagian dari jiwanya. Apalagi kalau ini koneksi twin flame ya, soulmate juga gitu sih. Ketika nggak ada seseorang itu ya ambiar ya. Kalau kamu nggak ada, berkonflik, bermasalah, nggak enakan. Aku sih ngerasa orang ini stres parah ya. Ada yang depresi, bahkan dia tuh kayak orang yang jadi banyak diam. Dia mau kayak gimana kehidupannya, mau sama siapa juga dia banyak diam ini ya. Bahkan dia nggak mau merespon komunikasi dari siapapun gitu. Kalaupun ada komunikasi dari kamu ya bisa aja dia diamkan juga kamu, karena ya stres ya, ngerasa kayak ini tuh benar-benar menguras energi. Gue tahu lo tuh berkualitas, gue tahu lo tuh layak diperjuangin, tapi ya sebenarnya mental gue belum sedewasa yang lo kira gitu ya. Apalagi kalau ini orangnya childish, yang kekanak-kanakan, yang masih banyak kemelekatan gitu. Ini sebenarnya yang sulit dia taklukkan adalah egonya sendiri ya.
dia tuh merasa takut mengambil resiko gitu. Kalau kamu sendiri, dia takut juga ngambil resiko, apalagi kalau kamu sama orang lain gitu kan, panik dong, ya panik lah. Gitu. Jadi ini mungkin ada ya di antara kalian yang ngerasa kok orang ini susah banget ya berkomunikasi. Ya kamu lihat dulu dong sikonnya, kamu lihat dulu situasi kondisinya, kamu atau dia ada orang lain nggak. Nah kalau kamu ada orang lain, dia mau komunikasi sama kamu, ya bisa aja dia takut, dia khawatir, apalagi mentalnya itu mental tahu ya. Mental tempe. Nah gimana dia mau hubungin kamu gitu, takut dia nanti aduh jadi masalah, kamu ada orang lain gitu. Ya oke lah, dia takut ya merusak hubungan kamu sama yang lain, atau takut dosa, bisa vice versa ya. Cuma mungkin banyak hal yang dia pendam selama ini belum dia sampein ke kamu. Jadi itu yang bikin seseorang ini gelisah terus sebenarnya, overthinking terus sama kamu, banyak memikirkan kamu. Jadi ketika dia overthinking, terlalu sering mikirin kamu kan, otomatis energi kamu jadi keganggu ya. Karena secara natural, secara alami, ya manusia kan juga ada interaksi energi. Ketika seseorang udah over banget mikirin kita, itu nyampe ke kita. Jadi kita kan ngerasa kayak, duh gimana nih ya, gue mau move on, gue mau lepas dari ini orang toxic. Tapi kok mikirin nih orang lagi ya, mikirin anak sebiji ini ya, mikirin seseorang ini. Ya beberapa memang karena seseorang itu yang terlalu berlebihan memikirkan kamu ya. Dia stalking kamu, dia lihat kamu dari jauh, kamu seperti dipantau terus, dan apa ya, terlalu sering dia mikirin kamu kan, itu energinya nyampe ke kamu gitu. Apalagi sini kalau kalian orangnya sudah lebih spiritual, sensitivity kamu lebih kuat, jadi kayak siapapun orang yang overthinking ke kamu, nyampe ke kamu dapet lah ingatan-ingatan tentang dia, tiba-tiba kamu bermimpi tentang dia. Nah kamu ngerasa kayak bete gitu ya, kayak ya sebel lah, udah mau melangkah pergi, udah ngiklasin semuanya, tapi ya gitu. Jadi ya luar biasa lah, amsyong. And then kalau ini vice versa, misalnya dia ada orang lain ya, dia sulit ya, dia sulit berkomunikasi dengan kamu karena ya aku rasa orang yang bersama dia itu terlalu mengikat dia ya. Jadi kalaupun dia mau mengungkapkan kejujuran sama kamu, setidaknya untuk minta maaf juga kayaknya rempong banget gitu ya. Soalnya orang yang ada di sisinya itu kayak protektif ke dia, bener-bener kayak mengikat dia, entah mengikat karena uang, mengikat dengan materi, atau mengikat pakai magic juga ada ya beberapa. Dan ada juga yang ya dia bikin orang ini nurut gitu sama seseorang itu ya. Jadi kayak dia ini nurut lah sama orang lain itu, ada yang seperti itu. So sebenarnya ini bukan apa ya, bukan tentang harus menjurus ke hal negatif ya. Maksud aku tuh mungkin karena seseorang ini kan merasa bersalah nih sama kamu ya. Dia kayak pengen minta maaf. Jadi seseorang yang mau minta maaf itu kan ya sebenarnya wajar aja lah karena merasa bersalah. Dan orang yang minta maaf itu kayak pengen dikasih peluang, dikasih kesempatan untuk bicara soal rasa bersalahnya itu gitu sih. Cuma ya situasinya, sikonnya, kondisinya itu benar-benar nggak memungkinkan ya. Kita maklum-maklum aja lah gitu kan. Jadi complicated lah. Aku bacanya lemes ya, baca energinya aku lemes nih. Jadi komplit lah, rumit. Nah so ini bisa dia, bisa kamu. Kalau memang mau ngomong soal minta maaf aja, ya nggak apa-apa lah.
beri pengertian buat orang-orang di sekitar kalau ada suatu pembicaraan tentang saling memaafkan antara kamu sama dia gitu. Dan ya terbuka sama orang-orang di sekitar kalau memang kalian ini perlu menyelesaikan masalah satu sama lain gitu. Kalau memang ada orang lain ya, karena kejujuran itu kan harus dijunjung tinggi gitu. Jadi jangan sembunyi-sembunyi gitu loh. And then aku ngerasa seseorang ini ngelihat kamu tuh bener-bener udah berbeda banget ya. Kamu tuh bener-bener nggak seperti biasanya yang mungkin mau memenuhi apa yang dia inginkan, mengikuti maunya apa. Ya dia ngerasa banget kayak kamu sekarang sosok yang benar-benar bisa berubah lebih baik ya. Beberapa kalian ini posisinya sudah di atas dia gitu. Jadi kan di atas itu kan enak ya. Maksudnya mungkin ini soal tentang finansial, karir, atau ya kamu seperti hidupnya kayak lebih baik gitu daripada dia gitu. Jadi ya dia ngerasa aja kamu tuh benar-benar sosok yang kuat, kamu strong, kamu benar-benar udah terlatih patah hati berkali-kali oleh dia. Ya dia nggak nyangka aja sih, ternyata kamu bisa ya tanpa aku, ternyata kamu bisa berkembang ya. Terus kayak ya aku ngerasa selama ini aku yang gampang move on, aku ngerasa kayaknya aku yang mudah move on gitu, tapi kok malah aku yang jadi ingat-ingat kamu terus aku stalking kamu di sosmed, ternyata kamu tuh udah beda banget sekarang, kayaknya kamu udah move on ya. Aku nggak nyangka bahkan ada di antara kalian yang udah ada orang lain atau hidupnya lebih baik sama yang lain gitu. Jadi ya adalah rasa kayak insecure-nya makin gede gitu, minder dia jadinya. Apalagi kalau memang dari dulu dia belum apa-apa ya, sekarang juga masih belum apa-apa, itu insecure-nya makin luar biasa. Tapi kalau ada yang dulu ini orangnya bermateri, mungkin dia punya uang, entah orang tuanya atau dia sendiri ya, ketika dia jatuh sekarang, misalnya saat ini ya, misalnya dia krisis ya, itu kayak bener-bener tamparan yang dahsyat banget ya. Dia ngerasa kalau ya bumi ini kan, dunia ini kan seperti roda berputar ya. Jadi dia dulu yang meremehkan kamu, bego-begoin kamu ternyata ya dia nggak sangka sih kamu tuh sekarang lebih smart daripada dia, kamu lebih berwawasan daripada dia gitu. Itu sih. Oke, kita lihat lagi. Ini ada kartu The World. Wheel of Fortune ya. Page of Wands, Hierophant, Nine of Swords, dan Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Capricorn, Taurus, Virgo ya. Ini yang kuat Taurus, Sagittarius, Cancer, Leo, Aries. Capricorn kuat ya, Aquarius sama Libra. Oke. Jadi aku ngeliat kayak berubah siklus banget ya, apa yang terjadi kemarin dan sekarang. Kemarin dia tuh kayak jual mahal mungkin sama kamu ya. Beberapa ini ada yang bersikap seenaknya sama kamu, tapi sekarang ya dia kayak ngerasa tahu diri banget, dia sadar diri, dia tuh sekarang seperti orang yang kayak bukan siapa-siapa gitu. Bahkan ada yang ngeblokir, ada yang ngapus akun ya,
mungkin kamu nggak mencari dia ya, kamu merasa ya sampai kapan sih aku mengalah, merendahkan diri sama dia gitu ya. Karena kamu nih kemarin-kemarin sih aku lihat penyayang banget ya, inisiatif duluan, ada yang kayak bucin parah ini ya. Kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya ini kamu benar-benar bucin lah sama dia, rela ngelakuin apapun, bahkan udah menangis berkali-kali juga kamu tetap baik ke dia gitu. Tapi kan semesta tidak membiarkan siklus kayak gitu-gitu terus ya. Semesta itu kan mau menegakkan keadilan gitu. Jadi ketika siklus itu berubah, ya Tuhan menyadarkan dia, yang Maha Kuasa itu menyadarkan dia kalau ya dia tuh bisa menjadi seseorang yang gak dianggap sama kamu gitu. Dan aku lihat orang ini hampir setiap hari ya ngelihat kamu di media sosial, kalau kamu punya sosmed gitu. Dia ngelihat kamu tuh makin ganteng, makin cantik ya. Beberapa kalian ini yang kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya ya mohon maaf nih, ada yang nggak cakep-cakep banget gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu tuh dekil, ada yang apa ya, butek gitu ya. Ada yang kayak ya mungkin belum kenal skincarean atau belum terlalu fashionable ya. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu nggak terlalu ekspensif ya dari penampilan, tapi dia lihat media sosial kamu sekarang luar biasa lah. Mungkin beberapa kalian sekarang jadi kayak seseorang yang penampilannya ekspensif banget ya, terlihat mahal. Meskipun kayak gitu kamu tetap sederhana. Dia ngerasa kamu sederhana, tidak berlebihan, nggak norak gitu ya. Dia tahu sih, dia kepoin kamu setiap foto kamu, siapa yang komen, siapa yang like, dia kepoin sih apa sih isi komentar di postingan kamu. Mungkin ada beberapa di komentar itu kan bahas-bahas kelebihan kamu, kemajuan kamu sekarang ya, dia kepoin. Terus ya dia lihat-lihat siapa aja orang yang nge-tag kamu di sosmed, yang nandain kamu ya. Dia lihat, oh ternyata kamu tuh luar biasa sekarang gitu. Yang gak nyangka aja kalau seseorang yang mungkin terlihat lemah dulunya, ternyata kamu sekarang sangat kuat, gagah, perkasa ya. Kamu di atas gitu. Jadi ya gitu. Itu sih. Ada rasa jealous sebenarnya ya, makin minder, makin ngerasa kayak ya gue ngeliat apa yang lo posting di sosmed itu benar-benar kehidupan lo yang real ya. Beberapa kalian kan sudah self love, mencintai diri sendiri kan, itu membuat kamu ya posting yang apa adanya aja. Dan dia udah ngecek semua akun-akun yang terhubung sama kamu ya. Dia ngelihat kalau memang fakta kamu tuh udah berkembang gitu, sudah lebih baik lah. Setidaknya kamu udah gak bucin lagi sama dia. Makanya dia kadang jealous ya kalau ada orang yang like atau komen-komen postingan kamu gitu. Terus sih dia tuh ngerasa insecure juga, minder juga, karena ya apa yang dia posting di sosmed itu nggak seperti kamu ya. Dia tuh banyak lah manipulasinya, banyak bohongnya. Apa yang dia posting di sosmed itu kebanyakan nggak sesuai dengan kenyataan. Mungkin dia posting kelebihannya, tapi ternyata dia tuh sekarang ya hancur-hancuran gitu. Bisa aja dia upload kemesraan dia sama yang lain, tapi ternyata ya dia nggak bahagia sama yang lain. Tapi ada juga yang dia ngupload kelebihan dia secara materi mungkin, tapi ternyata dia tuh sekarang krisis gitu. Cuma ya gitulah, namanya juga dunia tipu-tipu ya kan. Jadi ya begitu. Terus aku lihat ya, orang ini sebenarnya kalau berkonflik sama kamu, nggak bicara, nggak ketemu tuh ngerasa kesepian banget ya, lonely. Ada rasa jealous juga gitu. Dia ngerasa banget kayak
Apa hidup gua aja yang sekarang hancur-hancuran? Apa hidup gua aja sekarang yang amburadul, berantakan? Kayaknya lo tuh bahagia deh hidupnya sekarang. Kalau gue ya gimana lah gitu. Jadi ya ada kesadaran diri kalau memang dia ini punya kelemahan gitu. Ya dia nggak nunjukin sih. Mungkin dia nunjukinnya hal-hal yang lebih aja. Kelebihan dia, kalau dia tuh kuat, dia hebat gitu. Tapi ya aslinya mungkin kamu bisa ngerasain lah. Karena kan beberapa kalian ini ya masih ada yang stalking dia di sosmed. Kamu ngerasa apaan sih nih orang, banyak banget bohongnya, banyak banget manipulasinya gitu. Terus kamu cek juga energinya di tarot, tonton tarot, reading tarot. Sebenarnya orang ini ya krisis gitu, nggak bahagia, tapi ya gitulah. Senyumin aja ya. Kamu cek dia di sosmed, kamu cek dia di tarot, ya kamu tahulah yang mana yang real ya. Gitu. Jadi kamu nggak usah banyak bicara juga, dia tahu kok kualitas diri kamu. Dia tahu kamu tuh udah benar-benar terlatih ya selama ini. Kamu kan hidupnya banyak cobaan, nggak sekedar hanya sama dia. Cobaan kamu tuh nggak hanya tentang percintaan, tapi banyak hal ya. Ada di antara kalian yang dulu ya karena kamu dulu belum kayak gimana-gimana, belum apa-apa, kamu disepelekan. Ada di antara kalian yang orangnya dulu ya posisinya di bawah dia gitu. Jadi kamu dulu di bawah, kamu benar-benar kuat untuk bangkit ya gitu. Bahkan kamu jadi kayak orang yang independen, fokus juga sama diri kamu sendiri. Kamu ngerasa ya sampai kapan aku diremehkan, jadi kamu bangkit dari keterpurukan, hinaan, cacian. Ya dia ngomong nggak enak juga, ya kamu tetap tegar pada saat itu. Dia ngomong binatang lah, atau dia ngomong kasar juga, ya dia ngomong keras, ya tetap aja kamu kuat untuk bangkit. Jadi kamu nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak berkoar-koar juga, dia tahu kok kualitas kamu. Dia ikuti perjalanan hidup kamu, gitu. Jadi aku rasa ada hal yang dia sesali ya, ada yang hal dia sesalkan karena dia tuh nggak berjuang bersama kamu, ya. Dia membiarkan kamu gitu aja. Dia nggak menggenggam kamu dengan kuat. Jadi dia merasa menyesal, merasa kehilangan. Kalau kamu udah ada yang lain sekarang, atau kamu dekat sama yang lain, sebenarnya dia nggak rela gitu. Jadi kalau dia stalking kamu di sosmed, dia lihat kamu sama pasangan kamu, ya di skip aja gitu, dilewatin. Yang mau dia lihat ya kamu aja. Gitu. Cuma ya orang ini jadi menutup diri sih menurut aku, membatasi diri. Jadi kayak udahlah, kayaknya gue males main sosmed. Makanya dia ini kan bisa aja pasif di sosmed. Dia nggak mau nge-expose lagi kehidupannya, karena dia ngeliat ya dia berjuang menyaingi kamu, berkompetisi dengan kamu juga itu kayak nggak ada faedahnya. Seseorang yang ego itu bakalan hancur karena egonya sendiri. Jadi ya jangan main-main sama hidup ini ya. Kita mainkan ego terus-terusan ya, itu nggak akan membuat kita bahagia. Karena rasa ego itu yang malah membuat kita kehilangan orang yang dicintai gitu. Dia udah sadari itu. Cuma ya menghilangkan 100% ego itu nggak mudah ya. Dia harus benar-benar mempelajari arti diri sendiri, jati dirinya, arti hidup juga harus dia pelajari. Jadi kalaupun dia menutup diri, ya bisa aja dia tuh nggak mau menunjukkan apa yang terjadi sama dia. Dia mungkin malu sama kamu. Dia ngerasa ya benar-benar hancur-hancuran lah. Mau kayak gimana pun tetap aja hatinya lumayan patah ya. Hatinya benar-benar hancur gitu.
Jadi kalau dia masih membatasi diri, masih menutup diri, ya dia butuh waktu untuk healing ya. Kamu doakan aja yang baik-baik. Karena ini bisa aja memang seseorang lagi menjalani karma, dan ya mungkin setelah dia menjalani semua ini, dia tahu kualitas kamu itu bukan untuk diimbangi, bukan untuk disaingi, tapi harusnya untuk dipelajari, untuk dihargai gitu. Oke, baiklah. Sekarang kita lihat angka yang relate, mungkin tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor kantor, nomor sekolah, nomor rumah, anything. Ada 31 1 29 29 ya. 25 3 18 15 28 19 5 12 2 11 mirror ya, 11 ada 4 9 17 30 27 22 13. Hehe, ada 13 ya. Wah, oke. And then ada huruf, mungkin ada dalam nama di antara kalian. Ada huruf I, M, G, R, B, L, K, S, D, T, Y, P, E, A, O. Oke, itu ya. Aku rasa itu dulu ya general readingnya. Next time kita bahas lagi. Ini mungkin beberapa aja yang cocok ya. Ambil yang berfaedah aja, karena bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.